Oke, sekarang kita masuk persamaan garis ya. Persamaan garis itu gini ya, bentuk umum dulu deh. Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C, itu namanya bentuk implisit. Atau Y sama dengan MX plus C, gitu, bentuk eksplisitnya. Nah, apa sih eksplisit implisit? Ya ceritanya gini nih. Garis itu yang ngebedain satu garis dengan garis lain, itu yang pasti tingkat kemiringannya. Nih ya, gue punya 3 garis, tap, tingkat kemiringan berbeda. Nah, tingkat kemiringan garis ini, gradien sebutannya, itu didefinisikan sebagai perbandingan antara delta Y dibagi delta X. Apa sih delta Y, delta X? Itu selisihnya, ya, selisih Y-nya sama selisih X-nya. Maksudnya gimana? Misal nih, gue punya garis, sat, hajar, oke, ada 3 titik. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, 3 titik ini, ya, lo lihat, jarak nih yang gue buat dari X2 ke X3 ini, jarak ini itu delta X, ya, jarak X antara titik yang kedua sama yang ketiga, jarak X doang. Jarak Y nya delta Y. Oke. Nah, delta Y itu berarti Y3 min Y2, delta X nya X3 min X2. Sebenarnya boleh sih mau jadi Y2 min Y3 juga boleh gitu ya, asal juga delta X nya juga X2 min X3. Oke, gitu ya. Jadi ini nih, nah ini delta Y, itu delta X. Delta itu ingat selisih, ya, selisih. Jadi kalau delta Y, delta selisih Y, delta X selisih X. Nah, gradien itu sebuah garis itu, ya, mau di titik manapun, kita ngambil selang manapun, itu gradien sebuah garis itu harus sama. Satu garis yang sama, gradien atau kemiringannya harus sama. Ya iyalah, masa garis miringnya beda-beda, udah bukan garis yang sama kan? Nah, berarti si gradien ini M ini delta Y per delta X. Delta Y-nya misalnya kita ngambil yang ini nih, ya. Berarti kan Y2 min Y1 itu delta Y. Delta X-nya X2 min X1. Untuk garis yang sama harus sama gradiennya. Berarti sama juga dengan Y3 min Y2 per X3 min X2. Ya, delta Y per delta X dimanapun konstan untuk satu garis yang sama. Oke. Nah, terus misalnya gini. Nah, gue bikin 3 garis lagi, L1, L2, L3 nih ya. Nah, kita lihat. Untuk satu delta X yang sama, ya gue ambil nih garis vertikal ini, delta X-nya sama tuh, ya kan, besar. Itu delta Y-nya beda-beda kan. Lihat, delta Y1, delta Y2, delta Y3. Apa bedanya kita lihat. Kemiringan garis yang kedua ini, si L2 ini, delta Y-nya lo lihat lebih gede, paling gede. Ya kan? Delta Y-nya itu paling gede. Berarti delta Y2 per delta X akan lebih dari delta Y1 per delta X. Karena delta Y1 lebih kecil, ya kan? Nah, tapi ini juga lebih dari delta Y3. Kenapa kok delta Y3 itu bisa paling kecil, padahal besarnya dari sisi besar doang lebih gede dari delta Y? Karena dia itu deltanya minus ke bawah. Kalau misalnya delta X-nya kita definisikan kanan kurang kiri, berarti nanti delta Y-nya ya delta Y yang di kanan gitu kan. Delta yang di kanan ini kan deltanya lebih titiknya di bawah ya. Dari sisi vertikalnya di bawah dari titik yang satunya kan, yang sana gitu ya. Delta Y-nya negatif, maka dia lebih kecil gitu ya, kurang dari 0. Oke, jadi urutannya gradien yang paling besar itu gradiennya si L2, sorry. Ya, karena delta Y paling gede dengan delta X yang sama. Terus yang kedua L1, baru yang ketiga L3. Oke, yaitu konsep paling penting gradien. Garis itu yang paling penting kuasain konsep gradiennya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, kita bicara tentang gradien ya tadi kan. Gradien itu kalau misalnya garisnya naik nih, kita hitungin dari kiri ke kanan ya. Garisnya naik nih, set. Itu positif. Kalau turun, negatif. Ya, coba kita lihat analisis kenapa begitu. Lihat nih ya, gue punya X1, Y1, titik yang keduanya X2, Y2. Kita lihat delta X yang ini, delta yang itu. Dari kiri ke kanan. Ya. Gradien itu delta Y per delta X. Y2 min Y1 per X2 min X1 dong. Ya kan? Y2 min Y1, jelas nilai Y2 pasti lebih dari Y1 kan. Karena di atas nih. Ya, nilai Y-nya pasti lebih dari Y1. Oke. X2-nya karena di kanan, dia lebih kanan kan, lebih dari X1 kan. Ya. Y2 lebih dari Y1, X2 lebih dari X1. Karena delta Y-nya positif, delta X-nya positif, kalau gitu positif bagi positif, dong. Maka gradiennya dia akan positif. Oke, lihat kiri ke kanan,
gradiennya positif. Kalau dia naik, ini buktinya. Sekarang kita lihat gimana kalau dia turun, dari kiri ke kanan dia turun. X1, Y1 sama X2, Y2. Gradien delta Y per delta X, Y2 min Y1 kan, bagi X2 min X1. Kita lihat. Y2 min Y1, karena Y2-nya kurang dari Y1 dong kan, lebih di bawah kan, jadi kurang. Berarti delta Y-nya, karena Y2 kurang dari Y1, maka delta Y negatif. Ya kan? Kalau X2-nya sama X1 gimana? Ya lebih gede yang X2 karena di kanan X2. X2 min X1 kalau gitu positif. Delta Y-nya negatif, delta X-nya positif. Kalau gitu delta Y per delta X gimana? Negatif bagi positif. Iya, negatif pastinya, ya kan? Berarti kalau garisnya itu turun, gradiennya negatif. Jelas ya? Gampang masih.